Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil ayatil ukhra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dan terus selalu berupaya untuk menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Sehingga sebesar apapun nikmat Allah, bahkan sekecil apapun nikmat Allah, tetap semua itu kita syukuri. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, pasti itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Apa yang Allah berikan kepada orang lain, itulah yang terbaik bagi orang itu. Belum tentu apa yang baik bagi orang lain akan menjadi baik kalau itu diberikan kepada kita atau sebaliknya. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah, yakinlah Allah tidak akan pernah salah memberi nikmat kepada hambanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui oleh manusia sebagai teman, juga diakui oleh manusia sebagai lawan, dan Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya. Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar manusia yang berakhlak agung, mulia, terpuji. Subhanallah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak Rasulullah tidak lagi diragukan oleh siapapun. Bahkan di masa jahiliyah pun beliau sudah diakui oleh kalangan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu, dan mereka sepakat memberikan predikat kepada Nabi Muhammad dengan julukan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang sampai sekarang belum ada kampus yang mengeluarkan titel Al-Amin. Belum ada orang yang bisa dipercaya sepenuhnya keluar dari satu kampus. Tapi Nabi Muhammad SAW sejak kecil, remaja hingga dewasa, semuanya perilakunya menjadi suri tauladan bagi segenap manusia. Cara dia melihat tidak menyakiti orang dengan pandangan matanya. Cara dia berbicara tidak menyinggung perasaan orang dengan kata-katanya. Tidak terburu-buru beliau setiap kali berbicara, bahkan memilih kata-kata yang mudah diingat oleh setiap orang yang mendengarnya. Memilih kata-kata yang melahirkan senyum bagi setiap orang yang mendengarkannya. Kalaupun beliau menyindir, sindirannya sangat tidak menyakitkan hati orang yang disindir. Inilah yang perlu kita ambil pelajaran. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW secara pribadi beliau, dalam rumah tangga, dalam lingkungan persahabatannya dengan jamaahnya,
dan lebih daripada itu dengan orang-orang yang mungkin jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar nama Rasulullah mereka bergetar dengan akhlak yang mereka dengar dari sahabat-sahabat Nabi yang menyampaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun mulianya akhlak Rasul, bagaimanapun bagusnya akhlak Rasul yang diakui oleh siapapun, dipuji oleh siapapun, Allah mengakui akhlak Rasulullah, tapi apakah umatnya pasti akan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya belum tentu. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian, ya, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa akhlak Rasulullah yang baik itu? Belum tentu semua orang mau. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemuliaan akhlak Rasul, kebaikan akhlak Rasul, sempurnanya akhlak Rasul akan ditiru oleh seseorang yang betul-betul liman kana yarjullah, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa akhlak itu sangat terhubung dengan rahmat Allah? Karena kalau kita berbicara akhlak, penilaiannya adalah dari Allah. Kenapa demikian? Karena tuntunan akhlak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak bukanlah adat istiadat, akhlak bukanlah budaya, akhlak bukanlah sopan santun, akhlak adalah murni tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang diaplikasikan oleh Rasulullah menjadi suri tauladan bagi umatnya. Karena itu hanya orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah lah yang betul-betul ingin bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam realitas kehidupan, mereka yang berdagang, mereka yang bekerja, mereka yang beraktivitas dengan segala profesinya, apakah kalau mereka berakhlak kemudian karirnya meningkat? Belum tentu. Dan tidak ada hubungan, ya, seorang muslim yang rajin beribadah kemudian prestasinya akan langsung diangkat, akan naik jabatannya, tidak. Kenapa? Karena orang yang berakhlak itu murni semata-mata mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim yang berakhlak, dia sangat mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.